Halo teman-teman pesona Edules, jelajah sains. Yuk kita pelajari tentang nada dan frekuensi bersama Kak Bintang. Yuk kita simak sama-sama. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tentang nada dan bunyi. Coba lihat gitar ini. Kamu pasti pernah kan melihat bagaimana gitar dimainkan? Gitar dapat menghasilkan berbagai nada dan bunyi-bunyi yang indah loh. Tahukah kamu, bunyi pada gitar ini dihasilkan dari getaran pada senar gitar. Bunyi yang dihasilkan tergantung dengan frekuensi suara yang dihasilkan pada saat senar gitar dipetik. Tapi apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Dalam hal ini, merupakan getaran pada senar gitar. Semakin besar frekuensinya, maka nada dari bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Menurut Van Mersenne, seorang fisikawan Prancis, frekuensi pada gitar berbanding terbalik dengan panjang senar dan luas penampang senar. Maksudnya, semakin panjang senar atau semakin luas penampang senar, semakin rendah frekuensi atau nada yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh di buku digital interaktif Pesona Edu. Pada model ini, terdapat simulasi senar-senar gitar yang menghasilkan bunyi. Menurut hukum Mersenne tadi, 2 di antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketinggian nada berbeda-beda adalah panjang senar dan luas penampang senar, atau ketebalan senar. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu jika panjang senar berbeda. Senar yang berbeda panjang akan menghasilkan nada yang berbeda, sekalipun ketebalan senar sama. Menurut hukum Mersenne, panjang senar berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka semakin panjang jarak senar, semakin rendah frekuensi dan nada yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin pendek jarak senar, maka akan semakin tinggi frekuensi dan nada yang dihasilkan. Berikutnya, kita lihat contoh kedua, yaitu jika ketebalan senar berbeda. Senar yang berbeda ketebalannya juga akan menghasilkan nada yang berbeda, sekalipun panjangnya sama. Menurut hukum Mersenne, luas penampang senar berbanding terbalik dengan frekuensi. Maksudnya, senar dengan diameter yang lebih besar atau lebih tebal, misalnya pada senar ini, akan terdengar lebih ngebas. Sedangkan senar ini, yang mempunyai ketebalan paling kecil, akan terdengar lebih garing. Hal ini karena menurut hukum Mersenne, senar yang lebih tebal akan menghasilkan frekuensi dan nada yang lebih rendah. Sebaliknya, senar yang lebih tipis akan menghasilkan frekuensi dan nada yang lebih tinggi. Tapi, selain kedua faktor itu, ada satu faktor lagi yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya frekuensi, yaitu tegangan senar. Maksudnya, apabila ikatan senar pada gitar dikencangkan, maka frekuensi dan nada yang dihasilkan pasti lebih tinggi. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana gitar dapat menghasilkan nada dan bunyi yang berbeda-beda. Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan alat musik lain yang juga menghasilkan bunyi dari senar? Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa! Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!